Re- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita akan membahas materi kita pada pagi hari ini, yaitu perbandingan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pentar Rahmatullah dengan MPMA 1C020070 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Oke, langsung aja kita akan mulai. Let's go. Oke. Di sini ada kompetisi dasar. Yang pertama menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan beda. Yang kedua membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Lalu 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, senilai dan berbalik nilai. Dan pengalaman pembelajaran, 1. Membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan. Yang kedua, menjelaskan tarif kelajuan kurs dari satuan yang berbeda. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan, rasio. Yang keempat, menentukan perbandingan yang ekuivalen. Yang kelima, menjelaskan perbandingan senilai proporsi sebagai suatu pernyataan dari dua perbandingan yang ekuivalen. 5:2 sama dengan 10:4. Yang keenam, membuat suatu perbandingan senilai untuk menentukan nilai X dalam 5:2 sama dengan 10:X. 7. Membedakan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, grafik, dan persamaan. 8. Menggunakan berbagai macam strategi, termasuk tabel dan grafik untuk menyelesaikan masalah perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, kita next. Oke, di sini ada materi. Yang pertama ada perbandingan senilai, yang kedua ada perbandingan berbalik nilai. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Oke, sebelumnya kita akan melihat video ilustrasi berikut. Kita langsung play. Oke, menurut video, bahwa menurutmu apakah yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Oke, bisa kalian cari dulu ya, apa itu perbandingan senilai. Oke, kita next. Lalu ada materi. Perbandingan senilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah. Maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Oke, kita next. Contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai antara lain. Yang pertama, jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan.
Yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Oke, kita next. Cara perbandingan senilai. Yang pertama, menentukan nilai satuan. Menentukan nilai satuan dari besaran yang dinyatakan kemudian dikalikan dengan besaran yang ditanyakan. Yang kedua, menuliskan perbandingan senilai. Menggunakan perbandingan langsung antara dua keadaan atau lebih. Misalnya diketahui besaran A dan B. Oke, kita next. Rumus perbandingan senilai. Oke, di sini ada rumusnya yang dimana A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Oke, rumusnya harus diingat ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal. Yang dimana biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari adalah 52.500. Jika Pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak 1.575.000, berapa lama ia akan menginap di hotel? Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan. Oke, diketahui 3 hari sama dengan 52.500 dan X hari yaitu 1.575.000. Maka 3 hari per X hari sama dengan 52.000 per 1.575.000. Lalu kita akan kali silang. Jadi X hari dikali 52.500 sama dengan 3 hari dikali 1.575.000. Lalu X hari sama dengan 4.725.000 dibagi 52.500. Maka hasilnya X hari sama dengan 90 hari. Jadi Pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak 1.575.000 untuk menginap selama 90 hari. Oke, kita langsung ke menu untuk mengerjakan soal latihan. Oke, latihannya kita mulai. Latihan perbandingan senilai. Ada tombol 1, tombol kedua, dan tombol ketiga. Untuk petunjuknya, silakan tekan pilihan 1 sampai 3 untuk memilih soal dan coba kerjakan dengan baik. Oke, di sini kita sesuai urutan, kita pilih nomor 1. Oke, latihan. Sebuah motor berjalan dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dengan membutuhkan bahan bakar sebanyak 5 liter. Jika motor tersebut akan menempuh jarak 150 km, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan? Oke, bisa kalian stop videonya untuk mengerjakan soalnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasannya. Oke, di mana kita akan menggunakan rumus X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Jadi 5 per 60 sama dengan X2 per 150. X2 sama dengan 150 dikali 5 per 60. Di Y2 sama dengan 12,5 liter. Jadi motor tersebut memerlukan bahan bakar sebanyak 12,5 liter untuk dapat menempuh jarak 150 km. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Oke, latihan.
Soal nomor 2, sebuah perusahaan konveksi mampu memproduksi sebanyak 150 potong pakaian selama 6 hari. Berapa banyak jumlah pakaian yang mampu diproduksi selama 21 hari? Oke, bisa kita stop dulu videonya untuk mengerjakan soal-soal berikut. Lalu kita masuki ke pembahasan. Di pembahasannya, banyak pakaian 150 dan ada yang tidak diketahui. Waktu diproduksi ada yang 6 hari, ada yang 21 hari. Misalnya banyak pakaian itu A dan waktu produksi itu B, sehingga diketahui bahwa A1 150, B1 sama dengan 6, dan B2 sama dengan 21. Lalu kita akan ditanya A2-nya. Maka kita masukkan ke dalam rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita masukkan 150 per A2 sama dengan 6 per 21. Kita kali silang. Dan 150 dikali 21 per 6. Maka hasilnya 525. Jadi banyak pakaian yang diproduksi adalah 525 potong kain. Oke, selanjutnya kita memasuki nomor ketiga. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari adalah 450.000. Jika Pak Sani mengeluarkan biaya sebanyak 1.050.000, berapa lama Pak Sani menginap di hotel? Oke, seperti biasa kita stop dulu videonya untuk mengerjakan soalnya. Kita langsung ke pembahasan. Oke, pembahasannya. Waktu penginapan, misalnya A, dan biaya penginapan itu B. Sehingga kita ketahui bahwa A1 sama dengan 3, B1 sama dengan 450.000, dan B2 yaitu 1.050.000. Lalu ditanya A2. Maka kita masukkan ke dalam rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Sama dengan 3 per A2 sama dengan 450 per 1.050.000. Lalu kita akan kali silang seperti biasa. Maka A2 sama dengan 3 dikali 1.550.000 per 450.000. Maka akan menghasilkan 7. Jadi, lama Pak Sani menginap di hotel adalah 7 hari. Baik, kita masuk ke menu awal lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis. Kuis perbandingan senilai. Sama seperti yang tadi, petunjuknya silakan tekan pilihan 1 sampai 3 untuk memilih soal dan coba kerjakan dengan baik. Dan nomor 1, 2, dan 3 sesuai urutan kita akan mengerjakannya. Yaitu kita pilih nomor 1 dulu. Kuis. Nomor 1, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah A. 20 liter, B. 10 liter, C. 25 liter, dan D. 30 liter. Oke, sebelumnya sama seperti yang tadi, bisa kalian stop videonya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal kuis dengan baik dan benar. Oke, jadi menurut kalian yang manakah yang benar? Apakah pilihan A? Kita coba klik. Oh, salah rupanya ya. Apa kita pilih pilihan C?
Wah, tetap salah. Apa pilihan D? Wah, tetap salah nih. Yang mana nih yang benar? Yaitu pilihan B ya, karena tinggal sisa satu. Oke, lanjut kita ke pembahasannya. Penyelesaian dengan menggunakan rumus pembandingan senilai diperoleh hasil sebagai berikut. 80 km per 200 km sama dengan 4 liter per X. Yaitu kita kali silang, 80 kali X, 200 kali 4. Jadi 80 km per 200 km dikali 4 liter. Kita kalikan. Maka akan menghasilkan X sama dengan 10 liter. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Oke, untuk memberi makan 14 orang tamu diperlukan 2 kilo beras. Bila akan memberi makan 35 orang tamu, maka beras yang diperlukan adalah A. 2,5 kilogram, B. 4 kilogram, C. 5 kilogram, dan D. 7 kilogram. Oke, seperti biasa kita akan stop videonya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal kuis. Oke, menurut kalian yang mana nih yang benar? Apakah pilihan A? Ah, salah. Apakah pilihan B? Aduh, salah juga nih. Apakah pilihan D? Wah, tetap salah. Oke, yang benarnya yaitu pilihan C. Oke, langsung kita lihat pembahasannya. Dengan menggunakan rumus perbandingan senilai diperoleh hasil sebagai berikut. 14 tamu per 35 tamu sama dengan 2 kilo per X. Kita kali silang, maka 2 kilo dikali 35 per 14. Maka menghasilkan X sama dengan 5 kilo. Oke, selanjutnya kita memasuki nomor ketiga. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari adalah A. 160 kue, B. 360 kue, C. 360 kue, dan D. 460 kue. Oke, sebelumnya seperti biasa kita akan stopkan videonya terlebih dahulu untuk menjawab soal kuis. Oke, langsung saja kita dari bawah lagi ya. Apakah jawaban yang benar di jawaban D? Kita lihat, wah, salah. Apakah di C? Wah, tetap salah nih. Apakah di A? Waduh, tetap salah. Oke, yang benarnya yaitu pilihan B. Oke, langsung aja kita lihat pembahasannya. Penyelesaian. Dengan menggunakan rumus perbandingan senilai diperoleh hasil sebagai berikut. 8 hari per 12 hari sama dengan 240 kue per X. Jadi X sama dengan 12 hari per 8 hari dikali 240 kue. Kita kali silang ya. Maka akan menghasilkan X sama dengan 360 kue. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Langsung aja. Oke, sebelum kita mulai, kita akan melihat video ilustrasinya terlebih dahulu. Langsung aja kita play.
Oke, di video ilustrasi itu menanyakan bahwa berdasarkan ilustrasi berikut, apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Oke, untuk kalian bisa kalian cari dulu apa itu perbandingan berbalik nilai. Oke, langsung aja kita masuki materinya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Oke, kita next. Contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan berbalik nilai antara lain. Yang pertama, banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian. Yang kedua, banyaknya hewan dengan waktu penghabisan makanannya. Oke, kita next. Cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. 1. Menentukan nilai satuan. Tentukan nilai satuan dari besaran yang dinyatakan, kemudian dikalikan dengan besaran yang ditanyakan. Yang kedua, menuliskan perbandingan senilai, yang dimana menggunakan perbandingan langsung antara dua keadaan atau lebih. Misalnya, diketahui besaran A dan B. Oke, kita next. Oke. Rumus perbandingan berbalik nilai. Di mana rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Yang dimana seperti perbandingan senilai, hanya saja dia dipindahkan. Yang mana biasanya sini A adalah A2, maka di sini menjadi B2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, untuk menempuh jarak dua kota dengan mengendarai motor diperlukan waktu 4 jam dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan motor tersebut untuk menempuh jarak yang sama jika kecepatan rata-rata 60 km per jam? Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, diketahui kecepatan 50 km per jam menjadi 60 km per jam, yaitu bertambah waktu 50 km per jam sama dengan 4 jam, jadi 60 km per jam sama dengan X, yaitu kurang, ditanya nilai X. Oke, penyelesaiannya 50 dibagi 60 sama dengan X dibagi 4, maka 50 per 60 sama dengan X per 4 dikali silang. 50 dikali 4, 60 dikali X. Jadi 60X sama dengan 60 sama dengan 200. Jadi kita pindahkan 60-nya, maka X sama dengan 3,33 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dengan kecepatan 60 km per jam adalah 3,33 jam. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke latihan perbandingannya. Oke, latihan perbandingan berbalik nilai. Kita next. Latihan perbandingan berbalik nilai. Seperti petunjuk yang tadi, yaitu silakan tekan pilihan 1-3 untuk memilih soal dan coba kerjakan dengan baik. Kita sesuai urutan, yaitu nomor 1 terlebih dahulu. Oke, latihan. Ada 4 buah mesin jahit yang dapat menyelesaikan pekerjaan kain selama 30 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jika menggunakan 6 buah mesin jahit? Oke, kita lihat pembahasannya. Pembahasan.
yang dimana diketahui A1 sama dengan 4, B1 sama dengan 30, dan A2 sama dengan 6. Yang ditanya B2. Oke, kita masukkan ke dalam rumus A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Yaitu 4 per B2 sama dengan 6 per 30. Kita kali silang, maka 6 dikali B2 sama dengan 4 dikali 30. Jadi 6 kali B2 sama dengan 120. B2 sama dengan 120 per 6 sama dengan 20. Jadi waktu yang dibutuhkan ketika terdapat 6 mesin jahit adalah 20 jam. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Jika dalam penyelesaian rumah dibutuhkan 60 hari dengan jumlah tukang 8 orang, maka berapa lama jika tukang yang tersedia hanya 3? Oke, bisa kalian stop dulu videonya. Kita memasuki ke pembahasan. Pembahasan yang dimana diketahui A1 sama dengan 8, B1 sama dengan 60, A2 sama dengan 3, dan B2 sama dengan titik-titik. Yang dimana A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 8 per B2 sama dengan 3 per 80. Kita kali silang, jadi 3 dikali B2 sama dengan 8 dikali 60. Jadi 3 kali B2 sama dengan 480. Di B2 sama dengan 480 per 3. Sama dengan 160. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembuatan rumah tersebut selama 160 hari. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada 4 buah mesin jahit yang dapat menyelesaikan pekerjaan kain selama 30 jam. Berapa mesin jahit yang digunakan ketika pekerjaannya harus selesai dalam 8 jam? Oke, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui A1 sama dengan 4, B1 sama dengan 30, B2 sama dengan 8, dan A2 sama dengan titik-titik. Di mana A1 per B2 sama dengan A2 per B1. 4 per 8 per A2 per 30. Kita kali silang. Jadi 8 dikali A2 sama dengan 4 dikali 30. 8 dikali A2 sama dengan 120. A2 sama dengan 120 dibagi 8 sama dengan 15. Jadi pekerjaan dalam 8 jam dibutuhkan mesin sebanyak 15 buah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke kuis. Yaitu kuis pembandingan berbalik nilai. Oke, kuis pembandingan berbalik nilai. Petunjuknya sama seperti biasa. Silakan tekan pilihan 1-3 untuk memilih soal dan coba kerjakan dengan baik. Yang dimana kita akan mencoba pilihan nomor pertama, itu kuis. Oke. Seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, dan D. 30 hari. Oke, di sini bisa kalian stop yang mana kalian akan mengerjakan soal-soal ini. Oke, langsung saja. Yang di mana yang benar? Apakah pilihan A? Wah, benar. Bahwa pilihan A itu 15 hari. Apakah pilihan B dan C dan E, B, C, dan D itu salah? Kita akan coba. Oh, rupanya salah. C juga salah. Dan D juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, langsung aja ke pembahasannya.
Banyak kambing, yaitu 20, 24, lama persediaan, yaitu 18. Misal banyak kambing adalah A dan lama persediaan B. Sehingga diketahui bahwa A1 sama dengan B dan B1 sama dengan 18 dan A2 sama dengan 24. Serta ditanyakan B2. Maka kita masukkan ke dalam rumus A1 per A2, B1 per B2 per B1. Kita kali silang. Maka 20 dikali 8, 18 sama dengan B2 dikali 24. Di 20 dikali 18 per 24 sama dengan 15. Jadi persediaan makanan akan habis dalam 15 hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Oke, seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 potong kue. Jika kue itu dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang akan diterima masing-masing anak? A. 7 kue, B. 5 kue, C. 9 kue, dan D. 6 kue. Oke, di sini kalian akan stop videonya terlebih dahulu untuk mengerjakan soalnya. Oke, jika sudah, yang manakah yang pilihan yang benar? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Oke, pertama kita akan pilih A. Oh, ternyata A benar lagi. Berarti jawabannya adalah A. Kita cek apakah B, tidak. Apakah C, juga tidak. Kita pilihan D, juga tidak. Berarti yang benar adalah pilihan A. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, misalnya banyak anak adalah A dan banyak kue adalah B, sehingga diketahui bahwa A1 sama dengan 28, B1 sama dengan 4 dan 6, dan A2 sama dengan 16, serta ditanyakan B2. A1 per A2 sama dengan B2 per B1, jadi 28 per 16 sama dengan B2 per 4. 28 dikali 4 sama dengan B2 dikali 16. B2 sama dengan 28 dikali 4 per 16 sama dengan 7. Jadi banyak kue yang diterima masing-masing anak adalah 7 potong kue. Oke, kita langsung ke nomor terakhir, yaitu nomor 3. Nomor 3. Oke, suatu pekerjaan dapat terselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, tentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan berikut. A. 70 hari, B. 40 hari, C. 50 hari, dan D. 30 hari. Oke, seperti biasa kalian akan stop videonya terlebih dahulu untuk mengerjakan soal kuis ini. Oke, jika sudah, yang manakah pilihan yang benar? Apakah A, apa B, apa C, apa D? Oke, sebelumnya tadi kita sudah dari atas duluan. Maka kita akan memulainya dari bawah. Apakah D benar? Tidak. Apakah C? Oh, jawabannya ternyata C. Oke, berarti jawaban yang benar adalah C. Langsung aja kita ke pembahasannya. Pembahasan. Misalnya banyak pekerja adalah A dan waktu penyelesaian adalah B. Sehingga diketahui bahwa A1 sama dengan 25, B1 sama dengan 60, dan A2 sama dengan 30, serta ditanya B2. Di A1 per A2 sama dengan B2 per B1. 25 per 30 sama dengan B2 per 60. 25 dikali 60, B2 dikali 30. Jadi B2 sama dengan 25 dikali 60 per 30 sama dengan 50. Jadi pekerjaan akan terselesaikan dalam waktu 50 hari. Oke, sekian untuk pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Bila ada kesalahan banyak kata, saya minta maaf kepada Allah. Saya minta mohon ampun. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.